Salam satu kokang bersama kami Frontline Channel. Yap, kita akan membahas satu unit yang kebetulan sudah kami bongkar, yang mungkin sahabat-sahabat Airsofter sudah ketahui, yaitu M416 dari Decobra. Kita akan bahas bagian-bagian mana, apa saja yang sudah di-upgrade dan sudah dirubah, seperti apa upgrade-nya dan seperti apa perubahannya, sampai nanti kita ke bagian perakitan. Bisa kita lihat di sini lumayan banyak bagiannya. Sudah ada chamber plus inbar yang diganti aluminium, body, piston, shear set, spring, kokang, hand grip, magazin, popor, dan race sampai ke muzzle. Oke, yang pertama adalah inbar plus chamber. Kita upgrade-nya sederhana ya sahabat, cukup pakai karet, o-ring, dan sedikit lem Korea. Di sini upgrade-nya itu untuk chamber dan inbar itu kita satuin dan kita patenin, jadi nggak bisa dicopot, ini keras. Kita patenin, kita ganjel. Di dalamnya sini ada karet o-ring kecil, kurang lebih 8 mili lah gitu. Sama di luar sini kita full rapet di lem, tujuannya agar tidak ada angin yang bocor dari tekanan piston gitu. Tidak ada angin yang bocor gitu. Dan sedikit karet chambernya pun kita kasih lem ya. Karet chambernya pun kita kasih lem di sini sahabat, agak gelap mungkin. Nah, kelihatan tuh sahabat di sini. Ini sedikit dilem gitu. Sama fungsinya untuk menghindari kebocoran angin. Baik, next selanjutnya kita ke bodi sahabat. Nah, inilah penampakan bagian dalam bodi dari unit M416 Decobra. Sedikit modifikasinya untuk peredam itu kita nggak pakai resin atau pasir besi yang dilem gitu. Yang kita gunain ini lilin-lilinan atau namanya tuh kalau nggak salah platisin ya platisin, yang biasa dimainin anak-anak. Kenapa kita pakai lilin-lilinan? Karena fungsinya untuk peredam sahabat, untuk peredam getaran, terus dia nggak terlalu padat gitu. Dan ketika ada hal-hal yang nggak diinginkan, kerusakan bagian dalam, itu bisa mudah untuk membongkarnya gitu. Atau ada perubahan untuk dimodifikasi, bisa dirubah untuk pembongkarannya. Sedikit pemberat, paling hanya beberapa titik kita kasih pemberat dengan potongan besi. Nah, terus untuk yang rawan bagian bodi ini ialah dudukan tempat chamber berada. Di sini ada putih-putih kelihatan. Ini PVC. Ini PVC. Kenapa nggak saya cor? Kenapa nggak saya kasih resin? Kenapa hanya saya kasih PVC? Karena biar masih ada ruang, walaupun itu 0 sekian mili. Fungsinya untuk meresap getaran, meredam getaran tabrakan piston. Ya, sama, satunya pun sama. Baik, selanjutnya kita ke piston. Sederhana aja sahabat. Piston yang kita rubah itu bagian depannya ya kita ganti dengan karet seal yang berbentuk mangkok. Karet seal berbentuk mangkok cukup dilem sudah kuat ya. Sama untuk penguat dorongan.
kebanyakan teman-teman airsofter itu yang diperkuat hanya bagian bawah, dan itu pun menggunakan plat besi atau plat kaleng gitu. Ya memungkinkan ketahanannya itu tidak tahan lama, sahabat. Nah, sementara kami sendiri menggunakan kawat. Kawat yang kita tanam itu bukan hanya bagian bawah tapi juga atas. Karena yang atas ini yang paling sering dapat tekanan dorongan ke belakang. Jadi atas bawah kita kasih kawat dengan cara kita tanam kawatnya, lalu kita lilitkan benang dan kita kasih lem. Jadi seperti itu. Tidak ada yang bocor, sahabat. Ditarik pun dia akan balik lagi. Kompresi sangat bagus ya. Baik. Sekarang kita lanjut kokang. Nah, seperti ini tampakannya kokang dari M416 D Cobra. Sederhana aja, sahabat. Cukup dengan satu batang kawat dengan panjang sekitar 15 cm atau lebih lah, atau kurang dari itu sih, saya nggak ngukur-ngukur lagi. Kawat yang dimasukkan ke sini, kita bikin lubang di sini, kita masukin di sini, terus kita tembus ke dalam, lalu sedikit kita cor. Kebetulan yang saya gunakan itu abu, ya bisa abu pasir, bisa abu rokok, terus kita lem gitu. Kita lem. Ini udah lumayan kuat, sahabat. Pemakaian saya ini sudah hampir 1 tahun tidak patah, sahabat ya. Oke, sekarang kita next ke popor. Nah, ini yang sangat fenomenal. Ini perlu sahabat-sahabat ketahui, popor ini kami buat sendiri atau bisa disebut handmade. Nah, popor ini full PVC, tidak ada bahan-bahan campuran dari pabrikan-pabrikan yang biasanya dijual plastik atau apa. Ini full PVC, bisa sahabat lihat dalamnya, ini putih PVC. Di belakang hanya sedikit kita kasih karet. Untuk tabungnya pun hanya kita bikin 2, karena yang sering untuk pemakaian itu jarak body dengan popor tuh hanya sekitar 5 cm lah, 5 atau sampai 7 cm. Oke, next kita ke bagian wrist. Untuk wrist sama, sahabat, ini handmade PVC. Ini PVC wrist ini. Lubang-lubang sini, ini bahannya PVC, sahabat. Ini bagiannya PVC. Terus untuk lingkaran pun dibikin lingkaran, ditumpuk, ada berapa lingkaran, 1 2 3 4 5 6 7, dan di belakang ini PVC semua. Sampai ke visir, sampai ke muzzle, semuanya kita bikin sendiri. Kecuali ini, sahabat. Kalau ini hadiah dari ketua klub atau sahabat airsofter yang ada. Kalau ini dummy, ini sudah ada pabrikannya sendiri ini. Tapi untuk wrist, body wrist, visir, dan sampai muzzle, ini handmade PVC. Next, untuk magazin nggak ada yang berubah ya. Magazin hanya kita upgrade dalamnya saja. Kita kasih peredam, pemberat sedikit biar lebih realistis dan mungkin di refine. Satu lagi nih, terakhir. Ini apa ini namanya? Sirkah atau trigger. Ini sederhana aja, sahabat. Saya kasih plat besi ya. Bisa pakai plat kaleng atau yang lebih agak tebal itu plat nomor motor atau kendaraan yang lain, itu bisa kita gunakan untuk melapisi ini.
Bisa dilihat sahabat. Ini fungsinya bukan untuk supaya dia ini patah ya, tapi nggak mungkin patah sahabat. Ini fungsinya ini hanya untuk menahan tekanan dari piston itu sendiri, karena piston itu tadi kita kasih kawat biar ketika dikokang pistonnya tertahan di sini, dan dia ini nggak kemakan oleh kawat itu sahabat. Jadi lebih awet aja, biar lebih awet gitu. Tapi kalau kemungkinan untuk patah itu nggak mungkin sahabat, karena ini lumayan kokoh juga ini pembuatannya. Pembuatan dari Decobra ini lumayan kokoh juga untuk trigger ini. Tapi kalau sahabat kurang yakin, bisa di bagian sini kelihatannya sahabat ya. Di bagian sini bisa sahabat kasih kawat, bisa sahabat masukin kawat, tanam kawat ya setebal inilah. Kalau memang kurang yakin dengan kekuatan tekanan dari piston. Untuk spring kita masih gunakan original ya, spring untuk original, belum spring upgrade. Baik, sekian dan terima kasih. Oke, langsung kita ke bagian merakit. Biasanya kita merakit, kita mulai dari chamber. Ini kita susun di awal ya, soalnya saya sendiri ya kadang kalau dipisah rada agak kesulitan. Setelah seperti ini kita taruh, lalu pernya kita pasang, per tarik dari kokangan. Bisa dilihat ya sahabat. Berikutnya kita pasang sear set. Untuk springnya itu belakangan sahabat, setelah sear set itu terpasang. Pastikan semuanya rapat sesuai posisinya, tidak ada yang tergeser. Setelah seperti ini, lalu kita pasang bodinya, bodi satunya. Oke, baik, semuanya sudah terpasang. Sebelum ke bagian berikutnya, kita pasang dulu baut bodinya sahabat. Pastikan semua baut terpasang dengan kuat. Sekarang ini adalah pengunci magazin. Berikutnya kita pasang hand grip. Berikutnya
Nah, kita pasang race-nya. Kebetulan untuk unit ini race-nya ini nggak perlu dibongkar pasang ya. Jadi sudah utuh, sudah langsung slot. Bagian kopor dan magazin. Oke, selesai. M416 dari Decobra Modified M4 Carbine.